Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Sirru kauniz zakati. Ini melanjutkan bicara tentang zakat ya. Sekarang bicara tentang rahasia. Rahasia itu filosofi ya, kemarin saya katakan filosofi, rahasia, makna yang terkandung dalam syariat zakat itu. Sirru kauni zakati, rahasia keberadaannya zakat, anani zakat, min mabanil islami, dari tiang. Mabani itu artinya dari soko guru ya, sesuatu yang menjadi pondasi. Min mabanil islami, saking piro-piro pondasinya Islam. Fidzalika ma'anin, fidzalika ikut tetap, fidzalika ikut tetap ing dalam mukono-mukono sirru kauniz zakat atau az-zakat, kauniz zakat, ma'anin utawi ada beberapa makna. Wal awwalu ta, yang pertama, anna talaffudha, sesungguhnya melafatkan bi kalimatai syahadati, anna talaffudha, sesungguhnya talaffuz bi kalimatai syahadati, dengan dua kalimat syahadat. Iku iltizamun, mengharuskan, bitauhidi, maring tauhid. Artinya bahwa konsekuensi dari membaca syahadatain itu adalah iltizam bitauhid. Iltizam itu memantapkan atau mengharuskan adanya tauhid atau keyakinan itu. Wasyahadatun lan syahadah, kesaksian. Harus mengesahkan kepada Allah. Wasyahadatun lan kesaksian, bersaksi bi ifradil ma'bud, dengan satu-satunya zat yang disembah. Gitu. Wasyuritolan disyaratkan, opo tamamul wafai, sempurnanya memenuhi, bihi kelawan talafut tadi ini, bihi dengan pengucapan dua kalimat ya, syahadat tadi, alla yabqa lil muwahhidi mahbubun, alla yabqa yento ora tersisa, alla yabqa yento ora tersisa, lil muwahhidi kedhe muwahhid, Allah yabqa yanta ora tetap, lil muwahhidi. Muwahhid itu orangnya isim fa'il, orang yang mengesahkan. Tidak tersisa bagi orang yang mengesahkan tadi, sapa mahbubun, orang yang dicintai, siwal wahid, selain al-wahidi, zat yang esa, atau sesuatu yang tunggal, al-fardi kang ijen. Jadi konsekuensi itu akibat yang harus timbul dari pengucapan kalimat syahadat itu adalah ilzam tauhid, memantapkan terhadap adanya tauhid, mengesahkan kepada Allah, ilzam tauhid itu. Dan lalu disertai dengan kesaksian, bersaksi bahwa yang bisa atau yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Namanya ifradul ma'bud. Ifrad itu menyendirikan atau mengesahkan terhadap sesuatu yang disembah. Jadi ada dua konsekuensi. Satu, dua kalimat syahadat itu ada ilzamun bitauhid, yang kedua adalah syahadatun bi ifradil ma'bud. Ya, ilzamun bitauhid itu artinya harus ada konsekuensi
kita memantapkan atau mewujudkan, mengaplikasikan keyakinan tauhid ya, mengesahkan tadi itu dalam kehidupan. Lalu yang kedua, kita harus bersaksi betul bahwa yang berhak untuk kita sembah itu hanya Allah. Syahadah bi ifradil ma'bud. Nah, syarat untuk bisa menyempurnakan terhadap kesaksian itu adalah ketika seseorang telah mampu meniadakan semua hal yang dicintai dalam kehidupan ini, kecuali yang tertinggi yang dicintai itu adalah Allah. Siwal wahid al-fard. Kenapa? Karena karakter cinta itu, fa'innal mahabbata, sesungguhnya cinta, ikula takbalu, tidak menerima apa mahabbah li syirkah, asyirkata ing syirkah. Syirkah itu artinya ing lebih dari satu. Gitu ya. Asyirkata ing syirkah, lebih dari satu. Asyirkata ing disamakan atau didobelkan, asyirkah ing ganda. Syirkah itu ganda, didobelkan. Karakter dari sebuah mahabbah itu latak balu asyirkah. Dia tidak menerima untuk digandakan. Lebih dari satu itu. Titik. Wa tauhidu bil lisani qalilul jadwa. Wa innama yamtahinu bihi darajatul khubbi bi muqaranatil mahbub wal amwali mahbubatun indal khala. Bi muqaranatil mahbub. Dia ujian itu, ujian dari rasa cinta kepada Allah itu adalah tingkat kecintaan itu akan diuji dengan muqaranatil mahbub, terus bersama dengan sesuatu yang dia cintai. Wal amwal, ini kaitannya dengan zakat ya. Harta itu mahbubah, sesuatu yang dicintai oleh seseorang. Ya. Indal khalaik. Jadi makhluk itu karakternya adalah senang duit itu, senang dengan harta benda itu. Terus bagaimana? Untuk supaya kesenangan kita ini tidak mengalahkan terhadap cinta kita kepada Allah itu. Disitulah lalu kemudian Allah memberikan syariat yang namanya zakat. Ya, zakat itu adalah bentuk imtihan. Imtihan itu semacam ujian untuk mengetes cintamu terhadap harta itu seberapa. Ya, namanya imtihan tadi, tamtahin, yamtahin tadi. Lianna karena sesungguhnya, kenapa amwal itu menjadi mahbubah? Lianna karena sesungguhnya amwal iku alatu tamattu'ihim, alat media tamattu untuk mendapatkan kesenangan bidunya. Wa bisababiyah, dan sebab amwal tadi yakni sunna bihadzal alam, merasa damai, merasa senang bihadzal alami, dengan ikilah alam. Wa yatafarraquna lan podo tafarruq wa yanfarruna anil maut, ya. Wa yanfarruna lan mereka menghindarkan diri anil mauti, dari kematian. Jadi karena cintanya kepada harta itu, maka orang punya potensi atau kecenderungan gak gelem mati gitu loh. Jadi kan konsekuensi dari karakter manusia tadi ini ya. Ma'anna fihi liqa'al mahbub, padahal ma'anna beserta gitu ya. Ma'anna fi, padahal anna fi ing dalam maut liqa'al mahbubi, berjumpa dengan yang dicintai. Ya. Bahwa kematian itu sesungguhnya adalah pintu masuk untuk bisa bertemu dengan yang dicintai. Siapa? Allah. Ini pada uti kan? Ya. Dengan kematian itu kan pada uti. Sehingga Nabi Ibrahim pun ya, dalam ceritanya itu ketika akan diambil rohnya oleh malaikat Jibril, dicabut itu, ada dialog dulu gitu. Itu karena Nabi ya, kekasih Allah. Ibrahim itu gelarnya apa? Khalilullah. Pada saat ketika malaikat Israel datang, permisi dulu, bilang, wahai Khalilullah, Nabi Ibrahim, saya ditugasi oleh Allah untuk
mencabut nyawamu. Nabi Ibrahim kaget kan. Lalu Nabi Ibrahim bilang, mana mungkin, saya ini kekasihnya Allah, mana mungkin Allah memerintahkan kamu untuk mencabut nyawa saya ini kekasih Allah. Gak mungkin. Jangan. Salah kamu, pasti salah kamu. Jadi malaikat Israelnya disalahkan. Lalu malaikat Israel kembali menghadap pada Allah. Ibrahim menolak, tidak mau untuk dicabut nyawanya, wahai Allah. Karena Ibrahim merasa sebagai kekasihmu, masa kekasih kok dicabut? Oh ya, oke lah, kamu kembali lagi ke Ibrahim, bilang, masa seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Jawabannya. Jadi masa kekasih, saya ini kasihnya Ibrahim. Ibrahim itu kasih saya, masa dia tidak mau ketemu dengan saya sebagai kasih? Diomongi begitu, balik lalu disampaikan kepada Ibrahim. Apa namanya Ibrahim? Ya, segerakan saja, saya ingin ketemu kekasih saya. Dicabut. Mana ya, kamu gitu? Hah? Ojo dhisik gitu kan. Oh, mana yang duwe sembarang, di jabatan, duwe iki ya. Cuma muncul seneng ini kok dicabut. Padahal kematian itu adalah liko al-mahbub. Apa? Liko al-mahbub. Tapi kan pikiran manusia sing cetek kan itu tadi ya. Pikiran manusia yang cetek, yang pragmatis, yang terlalu kalkulatif gitu ya. Menurut ukuran akal dia itu seringkali salah kalkulasi, salah. Yang menggunakan rasional saja gitu. Dia lupa kalau dia mengatakan mencintai Allah itu. Nah itu begitu. Mencintai Allah itu seharusnya di atas segalanya. Masa kekasih kok nak mau ketemu dengan kekasihnya? Kasih tahu Ibrahim itu. Kalau Ibrahim logikanya kan enggak. Masuk kekasih kok mencabut nyawa saya gitu. Ya. Nabi Ibrahimnya merasa masuk kekasih kok mencabut nyawa. Karena dianggap kematian itu sebagai sesuatu hukuman, gitu, sebagai suatu siksaan. Tapi Allah dawuhnya berbalik gitu ya. Masuk kekasih kok gak gelem liqa al-mahbub. Ya. Bagaimana mungkin gitu ya. Ya sama dengan harta. Harta itu sesuatu yang dicintai gitu ya. Padahal seseorang sesungguhnya dia mengatakan cinta kepada Allah. Oleh karena itu famtahanu maka podo diberi ujian, imtihana. Famtahanu maka diberikan ujian. Sopo nas bitasdiki dakwahum untuk membuktikan pengakuan. Dakwah itu pengakuan. Bitasdiki dakwahum untuk membenarkan atau membuktikan pengakuannya nasfil mahbubi di dalam orang yang dicintai. Wastanzilu anil mal alladhi huwa marmuqihim. Walidzalika qala ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahumul jannah. Lalu Allah memberikan penegasan innallaha sa'atamni Gusti Allah iku ishtara. Nah ini ya. Kalimatnya menggunakan kalimat bisnis, jual beli. Ya. Ishtara itu membeli, ishtira. Dalam jual beli Allah menggunakan kalimat ishtara. Minal mu'minina anfusahum ing jiwanya mukminin. Yang kedua wa amwalahum dan harta bendanya mukminin. Allah membeli dengan apa? Bi'anna lahumul jannah. Bi'anna lahum sesungguhnya lahum bagi mukminin al jannah utawi swarga. Jadi Allah menegaskan untuk membeli jiwamu, wahai orang mukmin, hartamu, wahai orang mukmin, saya beli, saya ganti dengan surga saya. Kalimatnya Allah itu ishtara itu. Bi'annallaha ashtara minal mu'minin. Padahal jiwa kita ini yang menciptakan Allah. Allah yang menciptakan, tapi Allah sendiri yang lalu bilang, saya beli. Sesungguhnya tidak perlu bilang beli, tak jike itu apa-apa iku nggonku. Gitu lah ya. Ya Allah kan tidak arogan seperti itu, gitu lah ya. Halus kan? Ya saya tahu, gitu. Ya itu maha bijaksananya Allah itu. Seharusnya kan menurut saya sih nggak bisa, Boh. Semua Allah yang menciptakan. Harta kita yang beri juga Allah. Tapi Gusti Allah masih dawuhnya begitu.
bi annallaha ashtara. Sudah. Jiwamu wahai orang mukmin yang bilang ya. Hartamu orang mukmin saya beli. Saya tukar, saya ganti dengan apa? Surga. Bi anna lahumul jannah. Saya betul Gusti Allah pun betul perlu jangan beli mriku kagungan jenengan sampean pundhut wonten napa-napa. Nah, pada tingkat tertentu orang ketika cinta kan begitu. Oh, ini nggonmu kok, apa sih kok sampean joli barang gitu ya. Nek jenengan sing mundhut kula nggih ikhlas pun. Tapi Gusti Allah kan gak lalu sakar pede kan enggak gitu ya. Tetap apa? Ishtara bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, bagaimana Allah membelinya itu? Ya kamu disuruh zakat itu, gitu ya, zakat itu. Wadzalika bil jihad. Apa bentuknya Allah membeli? Dengan jihad. Kamu harus jihad, membeli. Wa huwa musamahatun bil mahjah syauqan ila liqa'illahi azza wa jalla wal musamahatu bil mali ku ahwan. Jadi Allah cara membelinya adalah ada perintah namanya apa tadi? Jihad. Jihad itu yang tertinggi. Lalu dengan hartamu, yaitu dengan zakat, itu jauh lebih enteng musamahah itu. Tapi ini jangan difahami letterlek ya. Orang-orang yang kelompok radikal itu suka menggunakan ayat seperti ini untuk melakukan eksploitasi. Oh, dia orang gelem jihad, orang gelem bunuh diri, tapi wong sing ngomong bunuh diri. Ku jengel ae. Istilahnya dari penganten ya. Ini jadi martirnya gitu. Ini dalam konteks yang benar. Jihad itu juga ada ukurannya. Paham ya? Jihad itu juga ada syariatnya. Tidak tiba-tiba lalu kemudian pokoknya wani, pokoknya perang, pokoknya mati, enggak. Kalau enggak sesuai syariat ya bukan jihad, bunuh diri namanya. Ya, namanya bunuh diri. Yang membedakan antara orang punya keberanian atas nama perintah jihad sesuai syariat, ya syariat itu gitu ya, syariat itu. Sehingga ada standarnya. Orang dikatakan jihad itu kayak apa? Mulai dari caranya, kapan, siapa yang dihadapi, gitu loh ya. Niati ku apa. Makanya Nabi pernah ada sahabat yang ketika melihat sahabat itu begitu berani dalam peperangan, wendele bukan main, dia pemberani, sampai dia akhirnya terbunuh. Semua sahabat bilang, surga. Ini surga sudah. Tapi Nabi bilang, enggak, dia tidak di surga. Karena dia perang untuk ini. Yang tahu hanya Nabi gitu. Nah, menungso ngomong-ngomong ya bener aja sahabat. Karena sahabat kan yang melihat dari lahir. Tapi ternyata tidak semua. Yang lahiriah kita anggap sebagai sebuah perjuangan, itu mesti dia adalah ibadah, itu mesti dia adalah pahala, itu mesti dia adalah surga gitu ya, gak mesti. Makanya niat itu menjadi satu, syariatnya harus benar, yang kedua niatnya kudu benar. Sahabat itu sampai bilang, luar biasa dia ini. Prajurit yang sangat pemberani, prajurit yang berani mati, dia berani jihad ini. Bahasa Nabi itu lah apa? Balhuwa. Hamiyah itu artinya berangasan itu karena ingin mendapatkan dan seterusnya. Oke ya. Makanya saya katakan ayat ini kalau diletterlekan ya menjadikan orang lalu menjadi radikal itu dia. Menjadi apa? Ekstrim, menjadi radikal. Padahal sekali lagi dia punya konteks istara itu. Kalau diartikan jihad, bi amwali muslim itu ya harus sesuai dengan aturan itu. Ya, kapan orang boleh diperangi, dalam kondisi kayak apa, cara perangnya kayak apa, tetap ada syariatnya. Ya, jihad sebagai ibadah itu tetap ada syariat. Sama dengan sholat lah. Sholat itu sebagai ibadah ya ada syariat, ada aturannya, ada syarat rukun lah. Namun kalau dalam jihad itu bukan syarat rukun. Ketentuan yang menyertai bagaimana jihad itu harus dilaksanakan. Kedua rokok angger gitu ya.
Oke, ini yang dimaksudkan ayat tadi ini. Jadi konteksnya ini adalah membangun rasa cinta tertinggi kepada Allah ayat ini. Paham ya? Kita boleh mencintai harta. Mencintai harta itu sah. Dan itu fitrahnya manusia. Tapi cinta itu tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. Sehingga kita tetap berani memberi, mengorbankan. Ya Allah perintah sedekah, kita tetap mau sedekah. Zakat kita mau sedekah, itu banyak begitu. Cinta itu satu fitrah. Kita boleh mencintai anak kita, keluarga kita. Tapi cinta itu jangan melebihi cinta kepada Allah. Sehingga Nabi itu dahulunya kan begitu. Seseorang belum dikatakan beriman kalau dia belum bisa menempatkan cintanya kepada Allah itu melebihi dari cintanya kepada saya dan Allah. Ya. Jadi belum dikatakan beriman wong iku kalau dia belum bisa menempatkan cinta kepada saya, kata Nabi, kepada Rasul dan kepada Allah itu di atas segala-galanya. Cinta dia kepada yang lain. Orang mungkin cinta jabatan, cinta harta, cinta keluarga, paham ya, cinta anak. Tapi cinta ini tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, gitu ya. Harus lebih tinggi, gitu ya. Ukurannya apa ya? Tadi ini, kalau Allah merintahkan ya kita lakukan. Kalau kita masih eman, wah eman yo zakat tinggi kok sakmene entek gitu. Saya kerja sesuai tidak bisa. Eman ya sedekah ini ya. Toh Allah tidak membiarkan ketika harta kita kurang lalu tanpa sebuah balasan. Wis dikandani. Nanti akan saya tambah, saya. Tapi kan itu abstrak. Butuh keimanan tinggi kan? Gitu loh. Butuh keimanan yang tinggi. Allah akan melipat gandakan, Allah akan memudahkan, Allah akan menjaga hidupmu. Allah akan menjaga hidup untuk tidak gampang kena ujian, balak, macam-macam. Nah, itu kan dengan sedekah itu. Itu perlu keyakinan yang tertinggi. Ini filosofi dalam zakat ya. Kesannya kan zakat itu kayak zakat ketokno, tapi kalau dimaknai kan panjang. Dia sesungguhnya adalah pembuktian atas rasa cinta kita tertinggi kepada Allah itu. Orang boleh cinta harta, sah, boleh. Karena itu fitrahnya. Tetapi tadi itu ya, jangan sampai cinta itu mengalahkan cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kata Nabi, hatta aku habba ilaihi, ya, ya, sehingga saya sudah menjadi yang dicintai, lebih dicintai dari dia. Allah wa Rasulih, Allah dan Rasulnya itu tadi. Itu filosofi di urusan zakat tadi ini. Jadi filosofi pemikirannya adalah orang pada dasarnya karakteristiknya itu mencintai apa? Mencintai apa? Harta, mencintai keluarga. Itu karena Allah begitu. Zina. Ya. Di dalam Quran itu dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada lagi itu zina linnas hubbus syahawat wan nisa wal qanatirul muqantarah, itu yang terkait dengan harta benda itu. Zina itu Allah, berarti yang berhiasan. Berarti boleh kan? Karena Allah yang memberikan rasa cinta itu. Tapi Allah mengingatkan, nah itu ujiannya di situ gitu loh ya. Kamu boleh cinta itu, tapi tetap harus dalam batas yang benar, yaitu jangan sampai mengalahkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Allah juga tidak banyak-banyak, hanya 2,5% tahu zakat itu. Selebihnya itu milik kamu kok, tidak apa-apa. Gitu ya. Allah juga ketika menyuruh jihad juga tidak tiba-tiba lalu kamu jihad sembarangan, juga tidak. Lihat kondisinya juga, kamu mampu apa tidak. Nyuruh haji juga begitu, nyuruh bangun masjid, nyuruh bangun ini untuk perjuangan juga ya tetap terukur gitu kan. Maksudnya begitu. Nah, itu sirru kauniz zakat dari satu aspek itu. Oke, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم معافاتهم من الفتن رب فانفعنا وادنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.